Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norisma dengan NIM 2023130168. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan dengan program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Hafizatul Munawarah MPD selaku dosen mata kuliah Desain Program Parenting. Portofolio Desain Program Parenting. Latar belakang. Kisah perjalanan manusia menjadi salah satu hal yang disukai dan diminati untuk dibaca. Kisah-kisah perjuangan menjadi salah satu hal yang bisa dijadikan pelajaran hidup bagi generasi satu ke generasi berikutnya. Oleh karenanya, dalam dunia pendidikan, pembuatan portofolio merupakan sebuah kewajiban untuk memetakan perjalanan akademik anak didik di masing-masing sekolah atau lembaga. Tidak hanya itu, portofolio ini juga bisa dibuat oleh orang tua, terutama ibu, untuk menceritakan tentang perkembangan anaknya dari masa ke masa. Pengertian portofolio. Portofolio adalah proses pengumpulan data-data tentang pekerjaan anak yang dilakukan oleh guru. Data ini diperoleh dari tugas-tugas keseharian yang dilakukan atau dikerjakan anak dalam berbagai aktivitas bermain. Portofolio memerlukan waktu yang cukup panjang agar informasi yang dibutuhkan bisa didapatkan secara akurat. Sejalan dengan pendapat dari Sue Clark-Wortham yang mempertegas dan memperjelas bagaimana portofolio sebagai suatu proses pengumpulan data pekerjaan anak dan data guru sebagai bagian dari asesmen informal untuk menilai belajar dan perkembangan. Rangkaian data portofolio anak yang tersusun sistematis akan memberikan gambaran tentang performansi anak tersebut pada sejumlah aspek perkembangan. Semua pendapat yang telah dipaparkan di atas tentang portofolio selalu mengatakan bahwa portofolio merupakan pengumpulan hasil kerja siswa anak usia dini. Dengan hasil kerja atau hasil belajar tersebut, guru dapat memperoleh informasi tentang perkembangan anak dalam berbagai aspek secara faktual dan otentik. Pengertian desain program parenting. Desain program parenting adalah perencanaan dan penyusunan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung peran orang tua dalam membesarkan anak. Program ini dirancang untuk memberikan orang tua keterampilan, pengetahuan, dan strategi dalam mendukung perkembangan anak secara fisik, sosial, emosional, dan mental. Biasanya program parenting memiliki tujuan yang jelas seperti meningkatkan keterampilan komunikasi antara orang tua dan anak, membantu orang tua mengelola perilaku anak, atau mendukung pendidikan anak. Materi yang diajarkan dalam program ini mencakup topik-topik yang relevan seperti teknik disiplin positif, pengelolaan stres, pengasuhan berbasis kasih sayang, dan pendidikan karakter. Program ini juga menggunakan berbagai metode penyampaian seperti pelatihan tatap muka, webinar, atau kegiatan berbasis komunitas yang disesuaikan dengan kebutuhan orang tua. Pendekatan yang digunakan umumnya berbasis bukti ilmiah dan teori psikologi perkembangan anak untuk memastikan keefektivitasannya. Selain itu, desain program parenting yang baik mendorong interaksi dan partisipasi aktif orang tua,
memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman dan saling belajar dengan memberikan fleksibilitas dalam cara orang tua mengakses program. Desain ini bertujuan untuk memberdayakan orang tua agar dapat menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan mendukung perkembangan anak yang optimal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa portofolio desain program parenting adalah kumpulan karya atau proyek yang menampilkan berbagai jenis desain yang terkait dengan program parenting atau pengasuhan anak. Program ini dapat melibatkan berbagai elemen seperti pelatihan orang tua, kegiatan pembelajaran untuk anak-anak, serta alat dan materi edukasi untuk mendukung orang tua dalam proses pengasuhan. Aspek-aspek portofolio anak. Menurut Andita A. Aryoko and Khairul W. Samsudin dalam karyanya berjudul Buku Portofolio Anak, ada 7 aspek yang perlu ditulis dalam pembuatan portofolio anak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, portofolio keimanan anak. Dalam hal ini, orang tua bisa menuliskan pencapaian-pencapaian anak dalam hal keagamaan, seperti anak sudah bisa sholat 5 waktu, anak sudah bisa menyebutkan 2 kalimat syahadat, anak sudah bisa belajar puasa, dan lain sebagainya. Orang tua bisa menuliskannya secara detail dalam setiap kejadian. Yang kedua, portofolio tumbuh kembang anak. Dalam portofolio ini, orang tua bisa menggunakan buku pink yang biasanya didapat dari bidan saat hamil sebagai referensi pencatatan. Hal-hal yang dicatat dalam portofolio ini adalah seputar tumbuh kembang anak, seperti tinggi badan, berat badan, kapan dia bisa berjalan untuk pertama kalinya, kapan dia bisa berbicara untuk pertama kalinya, dan bisa disesuaikan dengan pencapaian standar yang sudah ada atau milestone anak. Ketiga, portofolio belajar. Dalam portofolio ini, orang tua atau ibu bisa mencatat perkembangan anak seputar belajar. Apa sudah sesuai dengan kurikulum yang sudah dibuat di rumah? Apa yang akan anak pelajari dengan mudah dan pelajaran apa yang sulit bagi anak? Semua bisa dicatat dengan detail. Dalam portofolio ini, nantinya orang tua juga bisa memetakan gaya belajar anak. Keempat, portofolio bakat anak. Dalam portofolio ini, orang tua bisa mencatat hal apa saja yang disukai sang anak. Kesukaan itu bertahan lama atau lebih dari 3 bulan, ataukah kesukaan itu hanya sementara saja. Salah satu ciri bakat adalah anak tidak mudah bosan saat melakukannya. Kelima, portofolio kesehatan anak. Dalam portofolio ini, orang tua juga bisa menggunakan referensi buku pink dari bidan dalam melakukan pencatatan, ditambah dengan mencatat bagaimana kesehatan anak. Obat apakah yang membuat anak alergi? Makanan apa yang tidak boleh dimakan oleh anak? Sehingga di masa mendatang anak bisa berhati-hati jika tidak lagi dalam pengawasan orang tua. Keenam, portofolio kemandirian anak. Di sini, orang tua bisa melakukan pencatatan terkait dengan proses kemandirian anak, seperti anak sudah mampu mandi sendiri, melakukan pekerjaan rumah yang ringan, dan mampu mempersiapkan keperluannya sendiri. Ketujuh, portofolio karya anak. Portofolio ini berisi karya yang anak-anak ciptakan atau yang sudah berhasil anak lakukan. Bisa dicatat sebagai bahan pertimbangan prestasi anak. Jadi, orang tua dan anak sudah memahami kekuatan prestasi anak dengan melihat portofolio ini. Dengan menuliskan portofolio anak, para orang tua dapat dengan mudah memetakan keahlian dan bakat anak, dapat melihat bagaimana gaya belajar anak, dan bisa merangkum bagaimana kondisi kesehatan anak.
orang tua juga bisa menggunakan portofolio sebagai alat ukur kebaikan-kebaikan yang dimiliki anak tanpa perlu lagi menggunakan praduga kayaknya. Seperti contoh, anakku kayaknya hebat dalam hal ini. Aspek-aspek program parenting. Yang pertama ada dasar-dasar pengasuhan. Membahas tentang pemahaman dasar mengenai perkembangan anak sesuai dengan usia dan bagaimana kebutuhan fisik serta emosional anak berubah seiring waktu. Metode yang digunakan mencakup presentasi, diskusi kelompok, dan studi kasus untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai topik ini. Yang kedua, komunikasi yang efektif dalam keluarga. Ini berfokus pada teknik komunikasi yang dapat mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Melalui role play dan latihan komunikasi, orang tua akan belajar bagaimana cara mendengarkan dengan empati, memberikan umpan balik positif, serta memecahkan masalah bersama-sama dalam keluarga. Ketiga, menyusun jadwal harian yang seimbang. Orang tua diajarkan cara merencanakan kegiatan harian yang tidak hanya memenuhi kebutuhan anak, tetapi juga memberikan waktu berkualitas bagi orang tua. Workshop interaktif dan aplikasi perencanaan keluarga digunakan untuk membantu orang tua membuat jadwal yang efektif. Yang keempat, mengatasi tantangan pengasuhan. Ini memberikan strategi bagi orang tua untuk mengatasi perilaku anak yang menantang dan mengelola stres dalam pengasuhan. Melalui simulasi situasi dan berbagi pengalaman, orang tua dapat belajar cara menghadapi berbagai tantangan termasuk mendukung anak dengan kebutuhan khusus. Manfaat portofolio program parenting. Berikut beberapa manfaat dari portofolio anak. Yang pertama, pemantauan perkembangan anak. Dengan mendokumentasikan kegiatan dan pencapaian anak, orang tua dapat memantau perkembangan anak dari waktu ke waktu, baik dalam aspek kognitif, sosial, maupun emosional. Kedua, peningkatan keterampilan orang tua. Portofolio memungkinkan orang tua untuk mencatat dan merefleksikan pendekatan mereka dalam mendidik anak. Ini dapat membantu orang tua untuk mengevaluasi metode yang digunakan dan mencari cara-cara baru yang lebih efektif. Yang ketiga, penguatan hubungan orang tua dan anak. Dengan adanya portofolio, orang tua dapat lebih terlibat dalam kegiatan anak dan memahami lebih dalam tentang minat serta kebutuhan anak yang berpotensi memperkuat hubungan mereka. Yang keempat, penyusunan rencana pendidikan yang lebih baik. Portofolio bisa menjadi alat yang berguna bagi orang tua untuk merencanakan langkah-langkah pendidikan dan pengasuhan lebih lanjut berdasarkan analisis hasil yang ada dalam portofolio tersebut. Yang kelima, dokumentasi pengalaman dan pencapaian. Portofolio berfungsi sebagai dokumentasi yang berharga tentang pengalaman dan pencapaian anak sepanjang perjalanan tumbuh kembangnya. Hal ini bisa menjadi kenangan yang bermanfaat untuk masa depan. Dengan manfaat-manfaat tersebut, portofolio program parenting memberikan dukungan praktis dan reflektif bagi orang tua dalam mendampingi anak tumbuh dan berkembang. Pentingnya portofolio anak. Portofolio anak adalah dokumentasi proses belajar anak yang mencerminkan kemajuan perkembangan dan pembelajaran anak.
ada beberapa hal yang membuat portofolio anak penting, yaitu mengetahui perkembangan yang dialami anak. Dengan mengetahui perkembangan anak, orang tua bisa memantau proses tumbuh kembangnya secara optimal. Kedua, sebagai bukti keterampilan atau keahlian anak yang nyata. Portofolio berperan sebagai bukti nyata dari pencapaian yang dimiliki anak. Bukti tersebut bisa ditunjukkan secara jelas dan bisa disimpan dengan aman. Ketiga, mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung. Kegiatan penting untuk menjamin kualitas belajar adalah adanya pendokumentasian proses pembelajaran. Keempat, memberi perhatian pada prestasi kerja anak yang terbaik. Kegiatan proses pembelajaran memerlukan dukungan dari orang tua. Dan yang terakhir, yang kelima, menunjukkan keunikan karya anak. Portofolio berisi semua hasil karya, baik itu berupa tulisan maupun gambar. Dengan menunjukkan portofolio anak, sama saja menunjukkan keunikan karya anak yang dibuat. Kesimpulan, portofolio sangat berperan penting karena dengan adanya portofolio ini, kita sebagai orang tua bisa mengetahui perkembangan apa saja yang sudah dicapai anak. Dan dengan adanya portofolio ini juga bisa membantu orang tua untuk memahami bagaimana pola asuh yang benar. Orang tua juga bisa mendapatkan ilmu parenting seperti biasanya yang kita lihat saat kegiatan posyandu. Setiap ibu hamil pasti diberikan buku kesehatan ibu dan anak atau KIA. Nah, di dalam buku tersebut banyak sekali terdapat bagaimana ilmu parenting, seperti cara merawat anak, cara memberi makan anak dari ASI kemudian MPASI, cara membuat MPASI yang benar, dan kemudian cara merangsang perkembangan anak dari usia 0 sampai 5 tahun. Nah, teman-teman, sebelum video ini berakhir, di sini saya akan memberikan beberapa contoh portofolio desain program parenting. Yuk disimak.